Baik, hadirin kaum muslimin dan muslimat, telah tiba acara yang kita nanti-nanti, yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Syekh Al-Haj Fikri Haikal MZ SAG. Kepada Al-Syekh Al-Haj Fikri Haikal MZ SAG kami haturkan Shallallahu ala Nabi Muhammad, Shallallahu Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia pengajian halal bihalal, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, sore ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil akhir kita semua yang hadir mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong panitia echo-nya dimatikan saja sound system nih. Cek 1 2, treble-nya diturunin sedikit lagi. Suaranya biar bulat saja. Echo-nya dimatikan ya. Cek 1 2. Nah, makasih. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mohon maaf hadir rada terlalu lambat, dikarenakan tadi dari Bumi Ayu jam 11:30 baru selesai, langsung berangkat ke Karangjambu balap pulang ya. 11:30 alhamdulillah baru sampai sini 1:30, karena memang lewat motong-motong jalannya. Kita tahu daerah sini nih Guci wisata. Kalau halal bihalal setelah Syawal itu pasti jalurnya macet, betul Bu? Tadi untungnya saya bersama rekan-rekan dari kepolisian Polres sini lewat jalan pintas, motong-motong, akhirnya sampai juga di Karangjambu. Terima kasih kepada rekan-rekan kepolisian Polres sini, karena jasanya saya bisa hadir di tengah ibu bapak semua. Tadi saya dibisikin sama tokoh masyarakat sini, tahun 90-an Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ pernah hadir di Karangjambu ya? Betul? Menang lah. Saya kebayang tahun-tahun itu pasti almarhum Kiai Zainuddin MZ masih gagah-gagahnya, masih muda-mudanya. Betul? Alhamdulillah sore ini saya bisa hadir di Karangjambu untuk meneruskan silaturahmi tersebut. Ibu bapak saudara-saudara, seluruh proses yang terjadi di alam ini, Bu, ya tempat duduknya diatur saja, silakan lunggu, tapi cangkeme meneng. Nggih.
Seluruh peristiwa di alam ini terjadinya melalui dua proses. Ada yang disebut kauniyah, ada yang disebut ilahiyah. Apa proses kauniyah? Suatu peristiwa yang bisa dicerna pakai otak manusia. Contoh, siapa rajin belajar dia akan pintar. Ini peristiwa bisa dicerna pakai otak manusia. Sebabnya rajin belajar, akibatnya pintar. Betul apa tidak? Ini peristiwa kauniyah. Contoh lagi, siapa rajin belajar, siapa rajin menabung, dia punya uang. Rajin menabung sebab, punya uang akibat. Peristiwa ini bisa dicerna pakai otak manusia. Nih, kalau ada anak kecil nih, otak kita ngomong, nih ada anak kecil, pasti ada ibu, ada bapak. Betul apa tidak? Hasil kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, lahir anak. Betul? Ini peristiwa yang bisa dicerna pakai otak, disebut kauniyah. Tapi ada peristiwa yang gak bisa dicerna pakai otak manusia. Ini namanya ilahiyah. Apa ilahiyah itu? Kemauan Allah. Kalau Allah yang mau, pasti segalanya serba terjadi. Nggak bisa dicerna pakai otak. Iza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Contoh, sepanjang sejarah kita tahu Siti Maryam nggak pernah punya suami. Betul apa tidak? Tapi Allah mau Siti Maryam bisa hamil, melahirkan Nabi Isa walaupun tidak punya suami. Allah yang mau Siti Maryam hamil nggak punya suami. Kita sayangkan sekarang ini banyak juga perempuan di balap pulang yang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Ini peristiwa yang nggak bisa dicerna pakai otak. Contoh lagi, Bu, sejarah mencatat, Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim nggak terbakar walaupun dimasukkan ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud. Dalam Quran diceritakan tuh, api itu sifatnya panas, betul apa tidak? Tapi buat Allah api itu netral. Netral bagaimana? Terserah maunya Allah. Kalau Allah mau api panas ya panas, kalau Allah mau api dingin ya dingin. Panas dan dinginnya api bukan untuk Allah, tapi untuk kita para makhluk. Betul apa tidak? Makanya waktu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, Allah memerintahkan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Walhasil Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api, sekujur badannya nggak kebakar sedikit pun oleh api. Kenapa? Api nurut perintah. Peristiwa ini nggak bisa dicerna pakai otak. Jangan-jangan Nabi Ibrahim nggak kebakar gara-gara ngamalin ayat yang tadi kali. Cobain. Nanti pulang pengajian halal bihalal, sampai rumah langsung ke dapur, nyalakan kompor. Baca ayat ini 3 kali. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nangkring di atas kompor, insya Allah gosong. Ilahiyah itu kemauan Allah, nggak bisa dicerna pakai otak, dia hanya bisa dicerna pakai hati. Lewat apa? Nilai-nilai keimanan. Nah, karena itu pengajian halal bihalal ini ada 2 yang ingin saya sampaikan nih. Mudah-mudahan 2 ini selesai dalam waktu 5 menit. Pidato di Karangjambu sampai jam berapa? Jam 5. Ikut patungan 5.000 aja nawar jam 5.
Pertama, dengan pengajian halal bihalal ini kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemarin 1 bulan penuh kita beribadah di bulan suci Ramadan, meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanlah yang mampu menyelamatkan dan membahagiakan kita hidup di alam dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Saudara, orang yang beriman seyakin-yakinnya kepada Allah di akhirat akan dibalas dengan balasan berupa surga. Bersumber dari Al-Quran dan hadis, ada beberapa macam penghuni surga. Ada orang beriman yang masuk surga, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga, dan ada orang beriman yang jadi penduduk surga. Loh, kok beda-beda Pak? Iya, karena waktu hidup di Tegal amalannya tidak sama. Berbeda antara masuk dengan dimasukkan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau masuk itu biasanya ada proses. Nanti ibu bapak pulang dari pengajian sampai ke rumah, buka pintu pagar, buka pintu depan, buka pintu kamar. Itu namanya masuk rumah. Ada proses. Tapi kalau dimasukkan, ujuk-ujuk ada di dalam. Nah, ujuk-ujuk apa itu ujuk-ujuk tuh? Hah? Tahu-tahu. Berbeda antara masuk dengan dimasukkan. Kalau masuk ada proses, kalau dimasukkan tahu-tahu ada di dalam. Jelas ini? Jelas? Saya tanya, Bu, ibu lebih berasa mana, masuk atau dimasukkan? Ngeres saja sampean ya lah. Pertama, ada orang beriman yang masuk surga. Saudara mau masuk surga? Ini tiketnya murah. Kata Kanjeng Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala zalik illa dakhalal jannah. Siapa orang mengucap 2 kalimat syahadat, beriman seyakin-yakinnya, hidup tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun sampai ia mati, maka orang beriman macam ini dia berhak masuk surga. Sahabat protes, ya Rasul, walaupun orang itu berjudi, iya. Walaupun berzina, walaupun mabuk-mabukan, iya. Walaupun berjudi, berzina, mabuk-mabukan, dia beriman tidak pernah menyekutukan Allah sampai mati, maka dia berhak masuk surga. Itu perkara masuk. Kalau pertanyaannya diteruskan, masuknya kapan Pak? Nah, paham ya, kalau masuk ada proses. Bapak Ibu, kita ini bermazhab ahlus sunnah wal jamaah. Kita meyakini di akhirat itu tempat cuma ada 2. Kita tidak menganut muzabzab bainahuma. Di akhirat tempat cuma ada 2. Ada ke surga, ada ke neraka. Mau ke surga tapi mampir dulu, ya jelas tempatnya neraka. Betul? Diceritakan dalam satu riwayat, nanti itu setelah Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, Allah memanggil malaikat Malik. Malik! Kaget. Ya maklum pidato kalau udah lapar ya begini nih. Baru sampai disuruh naik langsung. Malik, labbaik ya Allah. Penghuni neraka sudah masuk semua? Sudah ya Allah. Ah, bagus. Kalau begitu Malik, sekarang kamu masuk neraka. Kata malaikat Malik, saya ya Allah. Iya. Buat apa? Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, akhriju minan nar
Man kana fi qalbihi misqala habbatin min hardali minal iman. Keluarkan orang-orang yang ada di neraka yang di hatinya masih punya iman walaupun sebesar biji sawi. Hidup di Tegal nggak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Keluarkan mereka dari neraka. Malaikat Malik mendapat perintah dari Allah, nggak ngebantah, turun ke neraka. Cari orang di neraka angel, korek gosong sudah orang, hancur muka, berantakan badan, tapi orang beriman hatinya bercahaya, sinar keimanan kelihatan oleh malaikat Malik. Diangkat orang itu, dibawa keluar. Ada lagi hatinya bersinar karena iman, diangkat lagi, dibawa keluar. Ada lagi yang bercahaya hatinya karena iman, diangkat, dibawa keluar. Hancur badan, rusak wajah, mereka semua diangkat dari neraka, dimandikan di sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Bagus lagi badannya, cakep lagi mukanya. Apel mereka di hadapan Allah. Kata Allah, Mas, bagaimana? Kapok nggak? Kapok ya Allah. Kalau kapok, izhab fadkhulil jannah, pergi sana masuk sorga. Berangkat orang-orang ini ke sorga. Di sorga ketemu sama teman-temannya yang udah sampai duluan dari Karangjambu. Amin. Ini udah sampai sorga semua. Kata teman-temannya yang sudah sampai sorga duluan, Mas, iya, baru sampai. Macet di jalur itu, Guci. Emang kemana dulu Mas? Kita udah lama sampai sini. Saudara bisa baca dalam Quran surah Al-Mudassir, Masalakakum fis saqar, kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami mampir di neraka Saqar Mas karena waktu hidup di dunia kami nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Lah, kan waktu hidup di Karangjambu rumahnya dekat sama masjid, cuma deket doang. Sholat mah enggak. Untung saya masih punya iman Mas. Dulu waktu hidup di Tegal pernah ngucap 2 kalimat syahadat, sekali-kalinya itu juga waktu mau kawin. Innalillahi wa inna ilaihi. Untung kawin. Nah, saya ingin mengingatkan, kemarin 1 bulan kita beribadah di bulan Ramadan kepada Allah, maka memasuki bulan Syawal ini kualitas iman, semangat ibadah jangan sampai kendor. Tingkatkan kualitas iman kita dengan meningkatkan kualitas sholat. Ya Bu, ya Bu. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah amalan ibadah sholat kita. Nih yang datang sore ini nih 50 orang ada nggak nih? 100 orang ada? 500 orang? 5.000 orang? Campur yang goib di luar-luar. Nih, semua kita yang sore ini hadir di sini nih, yakinlah Bapak Ibu, di akhirat kita akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Sampean siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Baik, kalau sampean ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Tegal pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Ada orang sini yang sholatnya kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, karena itu
kualitas iman kita harus kita tingkatkan, bukan saja di bulan Ramadan, tapi di bulan Syawal dan seterusnya. Iman harus tetap meningkat dengan memperbanyak dan meningkatkan kualitas sholat kita. Bu, orang yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan sehari-hari, dia akan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Itulah orang yang sholatnya berhasil. Maaf nih, maaf, masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan sholat cuma sekedar gugurin kewajiban saja. Sholat tidak mampu membentuk karakter dan kepribadian. Akibatnya selesai sholat kita tidak mampu merubah diri menjadi yang lebih baik lagi. Sholatnya rajin, ngomongin orang jalan terus. Sholatnya tekun, tapi sama tetangga pelotot-pelototan. Ada orang sini, ada? Enggak ada. Enggak ada. Oh, saya tadi diceritain kok sama tokoh-tokoh masyarakat sini, Ustadz, enggak ada kayak gitu di kampung Karangjambu. Alhamdulillah. Tapi di tetangga desa sebelah banyak yang kayak gitu tuh. Oi, di tetangga desa sebelah orang sholatnya rajin tapi ngomongin tetangga jalan terus. Desa sebelah, desa sebelah. Saya tanya, orangnya pindahan dari Karangjambu kata. Karena itu orang yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan sehari-hari, dia menebarkan nilai kebaikan kepada siapapun juga. Siapa contoh kita? Tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad. Manusia yang sholatnya paling khusyuk adalah baginda Nabi. Betul apa tidak? Manusia yang sholatnya paling sempurna adalah baginda Nabi. Manusia yang menerapkan ajaran sholat dalam kehidupan bermasyarakat adalah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatan orang yang selesai melaksanakan sholat, sholatnya berhasil, kembali dia ke tengah masyarakat, dia tebarkan nilai-nilai kebaikan. Nabi kita contohnya. Saya mau menyampaikan satu riwayat. Mau dengar riwayat saya? Di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang ke sana berbuat baik. Apa yang Nabi lakukan? Nabi nyuapin makanan. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Ayo sekarang kita lihat perbedaannya. Nabi itu lahirnya di Mekah, betul apa tidak? Ini orang lahir di Madinah. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman. Ini orang Yahudi kelotokan. Nabi sholatnya berhasil, kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat. Tebarkan kebaikan, nggak perlu pilih kasih kepada orang lain agama. Nabi contohkan kepada kita, berbuat baiklah bagi mereka. Nabi datang nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin makanan, ini Yahudi karena dia buta, cuma ngandalin pendengaran. Dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri Yahudi lalu pidato. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi berbuat baik? Enggak. Merah wajah Nabi? Enggak. Nabi terus berbuat baik dengan nyuapin orang itu penuh kelembutan. Enggak cuma satu kali. Besok Nabi datang lagi nyuapin orang tersebut. Lagi enak-enaknya disuapin sama Nabi. Yahudi ini dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Mas, yang barusan lewat, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh memuliakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya tanya, kira-kira
Orang Karang Jambu masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit. Orang yang sholatnya berhasil, dia menebarkan kebaikan, nggak pernah pilih kasih dan nggak pernah pandang bulu. Maaf nih, maaf. Tadi di awal saya katakan, karena banyak di antara kita yang dalam sholat hanya terjebak menggugurkan kewajiban. Kita kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu. Hei, betul-betul dengerin lah. Ngapain saya bantuin kamu? Kamu bukan saudara saya. Ngapain saya dukung kamu? Kamu bukan satu kampung sama saya. Kita kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu. Padahal perbuatan baik yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Perbuatan jahat yang kita kerjakan itu juga akan berpulang menimpa kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan pulang buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan menimpa kamu juga. Bu, ibu berbuat baik sama orang lain, kelihatannya orang itu mendapat perbuatan baik yang ibu kerjakan, tapi hakikatnya ibu sedang berbuat baik bagi diri ibu sendiri. Karena itu sekali lagi saya katakan, orang yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial, dia akan jadi manusia yang lebih baik lagi. Seorang istri kalau sholatnya berhasil, maka selesai ibadah sholat, dia akan menjadi istri yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana istri yang baik? Di antaranya, mau kemana-mana dia minta izin sama suaminya, dia cium tangan suaminya. Itu istri yang sholatnya berhasil. Dia kelihatan mau menjadi istri yang lebih baik bagi suaminya. Kemana-mana selalu minta izin dan cium tangan suaminya. Saya tanya, tadi mau ngaji datang ke sini nih, izin gak sama suaminya nih? Cium tangan suaminya. Boro-boro. Yang ada kadang juga campur merintah. Mas, saya mau arisan, itu jemuran kalau hujan angkatin ya mas. Bu, sorga anak ada di bawah telapak kaki ibu, betul? Tapi sorga istri ada pada keridhaan suami. Enak jadi seorang ibu. Satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan masuk sorga dari kanjeng Nabi itu kaum ibu. Dijamin masuk sorga. Dijamin masuk sorga. Pak, bapak nggak dijamin. Kasihan deh lu. Kata Nabi, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyibabin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh si istri, maka si istri disuruh masuk surga. Milih lewat pintu mana saja. Enak apa tidak? Saya tanya, ibu mau masuk surga? Yang jawab 50 orang. Ibu mau masuk surga? Selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat dan ridho, itu kuncinya. Jelas ini? Jelas? Pak, saya tanya, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, bapak ridho apa tidak? Yang jawab ridho paling kenceng udah kesel bener sama istri.
Pun begitu sebaliknya, seorang suami yang sholatnya berhasil, dia kelihatan dalam kehidupan berumah tangga. Dia lebih perhatian dan lebih sayang kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya. Siapa contoh kita? Tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad. Lihat, Nabi berhasil dalam menjalankan ibadah sholat, maka Nabi di dalam keluarganya menjadi suami yang paling sayang dan perhatian dengan keluarga. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, satu malam ketika baginda Nabi pulang ngajar dari masjid terlalu larut, begitu pulang ngetok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali ngetuk pintu rumah, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah nggak dibukain sama istrinya. Apa yang dilakukan baginda Nabi? Nabi gelar sorban, tidur di depan pintu rumahnya sendiri sampai hampir sepertiga malam yang akhir. Kenapa? Nabi menyadari tugas sebagai istri di rumah adalah sangat berat. Pak, istri kita kerja di rumah itu nyaris 24 jam kerjanya. Menang lah. Pernah nggak kita sebagai suami membayangkan bahwa jam kerja istri kita itu nyaris 24 jam? Tarhim di masjid, istri kita mau sholat subuh di masjid, istri kita di rumah udah pada bangun masing-masing. Betul apa tidak? Yang bangun. Suami mau ke ladang, anak mau sekolah, istri mempersiapkan keperluan suami dan keperluan anak yang mau sekolah. Betul apa tidak? Jam 7 suami berangkat ke ladang, berangkat kerja, berangkat ke pasar, lalu nganterin anak sekolah. Istri kita tuh Pak pulang nganterin anak sekolah 7:30 baru beres-beres rumah. Sampai kapan? Sampai seharian, bahkan sampai malam. Coba lihat, secapek-capeknya kita para suami mencari rezeki keluar, setelah sholat isya berjamaah, setelah makan malam, kita para suami bisa istirahat enak-enakan nonton televisi di kamar. Tapi istri kita nggak bisa Pak, apalagi kalau punya anak bayi. Betul? Jam 10, jam 11 matanya sudah ngantuk, badannya sudah capek, istri kita mau istirahat, tapi karena masih punya bayi, bayinya nangis. Bayi kan begitu tuh, belum bisa ngomong, lapar nangis, sakit nangis, jam 11 malam nangis, lapar. Jiwa keibuan istri kita, walaupun badannya capek, dia susuin anak bayinya. Betul apa tidak? Sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 1 malam. Bayinya diam, ya udah urusan itu khatam semua, sudahlah. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kembali. Pertama, orang beriman yang masuk surga, kualitas sholat kita harus kita tingkatkan. Sholat yang berhasil kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, dia mampu menjadi muslim yang lebih baik dengan menebarkan kebaikan kepada siapapun juga. Yang kedua, saya cuman ngelihat jam lah. Saya kemarin itu inginnya berangkat bawa mobil sendiri dari Jakarta biar nggak ngerepoti panitia. Tapi saya baca di pengumuman kontraflow,
dari Jawa masuk semua ke Jakarta, lewat tol yang arah ke Jawa dibuang lewat Pantura, macetnya luar biasa. Alhamdulillah nyari tiket kereta dapat. Semalam itu berangkat dari stasiun Pasar Senen sampai di Bumi Ayu, sampai di Brebes jam 2 kurang 15. Setelah sampai sini, saya cari lagi tiket kereta api pulang ke Jakarta nanti sore. Alhamdulillah ludes. Nginep. Besok pagi saya harus mengisi kajian halal bihalal di Jakarta. Alhamdulillah tadi di Bumi Ayu saudara saya Pak Rahman akhirnya meminjamkan kendaraannya untuk sore ini saya kembali ke Jakarta. Karena hari ini puncaknya menurut teman-teman Polres Brebes tuh, Tegal, hari ini puncaknya sampai nanti malam. Ya siap-siap sajalah ngantri berjam-jam di arah tol Jakarta dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara, mulai gerimis ya. Terus mudah-mudahan yang kehujanan pahalanya lebih besar dari yang gak kehujanan. Baik, saya terusin. Yang kedua, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga. Nah, ini tiketnya lebih mahal. Kata Quran begini, innallazina amanu wa amilus solihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Mereka orang-orang yang beriman lalu mengerjakan berbagai macam amalan kebaikan, kami hapuskan segala macam kesalahannya dan kami masukkan mereka ke dalam sorga. Beriman, mengerjakan kebaikan, dihapuskan segala macam kesalahan dan dosa-dosa kita. Nih, mudah-mudahan kita hadir di pengajian ini walaupun diguyur rintikan hujan, ini semua bernilai ibadah. Amin. Bukan cuma kita mendapat ganjaran pahala, mudah-mudahan setiap langkah kita nanti kembali ke rumah kita masing-masing, Allah gugurkan salah dan dosa-dosa kita. Beriman, mengerjakan berbagai macam perbuatan baik, dihapuskan segala macam salah dan dosa. Bu, tiap kita pasti makhluk yang berlumuran salah dan dosa. Betul apa tidak? Saya nih Fikri Zainuddin MZ, salah dan dosa saya pasti lebih banyak dari ibu bapak semua. Tapi Allah Maha Rahmah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Sebesar apa saja salah dan dosa yang kita kerjakan, kalau kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat kita bakalan diterima. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu ayo, Ramadan sudah berlalu dari kita, masuk kita bulan Syawal, memasuki bulan-bulan berikutnya. Kualitas kita, kualitas keimanan kita jangan sampai turun. Yang kedua, segeralah kita memperbanyak amal ibadah sebagai bentuk dari paket keimanan kita kepada Allah. Sebab paketnya beriman adalah memperbanyak amal kebaikan. Gak bisa orang mengaku mulutnya beriman, tapi dalam hidupnya, kenyataannya dia tidak mau berbuat kebaikan. Orang yang mengaku beriman, maka paketnya adalah memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Karena apa? Kebaikan ini Allah jadikan mudah-mudahan sebagai kifarat, penghapus dari salah dan dosa yang kita lakukan di alam dunia. Nah, lewat Syawal kemarin, 1 Ramadan, sepanjang bulan puasa kita konsentrasi beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah, Allah ampuni.
Sekarang di bulan Syawal, tinggal dosa kita kepada sesama manusia, dosa kita kepada keluarga, dosa kita kepada tetangga. Lewat momentum halal bihalal ini, kita saling maaf memaafkan. Allah tidak akan mau menerima amalan ibadah kita selama kita dengan orang lain belum bermaaf-maafan. Saya ulangi ini, Allah belum mau menerima amalan-amalan ibadah kita selama kita tidak mau memaafkan saudara-saudara kita yang lain. Karena itu momentum halal bihalal ini adalah momentum untuk saling maaf memaafkan, supaya ibadah kita yang kemarin 1 bulan Ramadan Allah terima. Dosa kita kepada sesama saling maafkan, dan kita lahir menjadi manusia yang suci. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, ada orang beriman yang jadi penduduk sorga. Nah, ini tiketnya VVIP nih. Kata Quran begini, ini tiketnya sudah di atas. Innallazina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang beriman lalu istiqomah, memegang teguh nilai-nilai keimanan. Mereka tidak takut, khawatir, gentar. Mereka istiqomah dalam memegang keimanan. Mereka itulah yang nanti akan jadi penduduk sorga. Bapak Ibu, ayo kita tingkatkan kualitas iman kita dengan memperbanyak amalan ibadah. Mudah-mudahan kita semua minimal jadi penduduk, dimasukkan ke dalam sorga, atau minimal masuk ke dalam sorga dengan meningkatkan kualitas ibadah yang landasannya karena iman. Mudah-mudahan semua kita yang hadir sore ini mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau yang pertama saya berpesan tingkatkan kualitas iman walaupun kita sudah di luar bulan suci Ramadan. Yang kedua, dengan momentum halal bihalal macam ini, saya ingin berpesan tingkatkan kualitas silaturahmi kita. Jaga kerukunan, jaga kekompakan, jaga nilai-nilai persatuan. Kita cinta kepada desa kita Karangjambu, betul apa tidak? Yakinlah kita bisa membangun desa kita lebih maju dan lebih cepat hanya dengan saling bergandengan tangan, bukan malah saling menjelekan. Karena itu jaga kerukunan, jaga kebersamaan, cari nilai-nilai persamaan di antara kita, jangan memperbesar nilai-nilai perbedaan. Sudah selesai masaknya pesta demokrasi, sudah lewat masaknya pemilu, betul apa tidak? Boleh jadi kemarin pesta demokrasi kita berkotak-kotak, ada yang milih warna merah, ada yang milih warna hijau, ada biru, ada kuning, ada putih, dan selanjutnya silakan saja pesta demokrasi, betul apa tidak? Ada yang milih 01, ada yang milih 02, ada yang milih 03. Silakan saja pesta demokrasi. Sekarang sudah selesai. Kita masyarakat Karangjambu kembali bersatu, bergandengan tangan, membangun desa kita tercinta. Cari persamaan. Sudah, jangan lagi memperbesar nilai-nilai perbedaan. Kalau kemarin kita berbeda, wajar karena memang sedang pesta demokrasi. Tapi silaturahmi dalam Islam walaupun berbeda, saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mencintai. Boleh beda organisasi tapi saling menghargai. Hoi. Hoi. Boleh beda partai tapi saling menghormati. Yang nggak boleh berbeda partai sesama tetangga pelotot-pelototan. Ada orang Karangjambu kayak begitu, ada? Yang mana orangnya?
Sudah selesai pesta demokrasi, sekarang kita kembali bergandengan tangan, saling mempererat supaya desa kita lebih maju, lebih cepat maju dari sebelumnya. Hei, hei, boleh senang sama orang, boleh, tapi senang sewajarnya saja. Jangan senang membabi buta. Ini pesan baginda Nabi kepada kita. Ibu, bapak kemarin waktu pesta pemilihan presiden seneng sama calon, boleh, tapi seneng sewajarnya saja. Kata Kanjeng Nabi begini, ahbib habibaka haunan ma, senenglah kamu kepada seseorang sewajarnya saja. Kenapa? Asa ayyakuna baghidoka yauman ma, boleh jadi yang sore ini kamu senangi, entar malam berubah jadi orang yang paling kamu benci. Betul apa tidak? Tapi sebaliknya, Nabi mengingatkan, abghid baghidoka haunan ma, kalau kamu benci sama orang, benci sewajarnya saja, jangan melampaui batas. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yauman ma, boleh jadi yang sore ini kamu benci, nanti malam berubah jadi orang yang paling kamu cintai. Bu, kalau kesel sama mantu sewajarnya saja. Sore ini kesel sama menantu, nanti habis maghrib menantu datang ke rumah bawain jeruk, hati ibu senang lagi. Betul apa tidak? Senang sama calon presiden sewajarnya aja, pesta demokrasi sudah selesai, jangan membabi buta. Kita nih dakwah temen sih. Kita harus sadar sebagai masyarakat, siapapun nanti yang terpilih ditetapkan oleh MK jadi presiden di negara tercinta, kita rakyat tetap aja cari duit sendiri. Betul? Betul? Karena itu berbeda boleh, tapi dalam perbedaan rajut terus silaturahmi, saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mencintai. Celaka orang yang hidupnya di kampung senengnya jadi provokator. Celaka. Ada di sini jadi provokator, ada? Enggak ada orang Karangjambu. Celaka orang yang hidupnya di kampung jadi tukang kompor. Tukang kompor, tahu tukang kompor? Manasin sini, bakar yang sana. Ngipasin di sini, ngebulin sebelah sana. Tukang kompor, provokator. Nggak seneng lihat kerukunan warga, nggak seneng lihat keguyuban masyarakat, demennya memecah belah warga. Celaka orang yang hidupnya seperti ini nih. Saya tutup dengan satu riwayat. Dulu ada orang kaya mau pergi haji. Karena terlalu banyak uang, dia bingung mau nitipin uangnya sama siapa. Maklum di zaman itu belum ditemukan sistem perbankan. Ini orang kaya cari orang di kampungnya yang punya sifat amanah. Ketemu namanya Fulan. Fulan, saya titip uang sama kamu, saya mau pergi haji. Nanti pulang haji saya ambil lagi uang tersebut. Kata Fulan, Pak, pergi hajilah biar khusyuk, kerjakan rukun syaratnya, mudah-mudahan bapak dapat haji mabrur. Balik lagi ke sini, ambil uang bapak, nggak bakalan kurang sepeser pun. Tenang hati orang kaya, berangkat dia pergi haji. Selesai melaksanakan haji, balik ke kampung, langsung ke rumah Fulan, ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali ngetok pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah Fulan nggak ada yang bukain. Tetangganya sebelah rumah keluar, Pak, cari siapa? Saya cari Fulan. Oh maaf Pak, Fulan sudah 3 hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata orang kaya, Mas, sampean tetangganya Fulan? Betul Pak. Sampean tahu nggak keluarga Fulan di mana? Saya nggak tahu Pak. Sampean tahu nggak almarhum Fulan nyimpen uang saya di mana? Apalagi itu saya nggak ngerti urusannya Pak.
Resah hati orang kaya ini. Tetangga nggak tahu keluarganya almarhum fulan di mana. Tetangga juga nggak tahu almarhum nyimpen uangnya di mana. Resah hati orang kaya. Datanglah dia ke seorang ulama. Tuan Syekh, beberapa hari lalu saya pergi haji, saya titipin uang saya sama fulan. Begitu saya pulang, tetangganya fulan ngasih tahu kalau fulan sudah beberapa hari lalu meninggal dunia. Tetangganya nggak tahu keluarga fulan di mana, tetangganya juga nggak tahu almarhum fulan nyimpen uang saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan Syekh? Kata ulama tersebut, nanti dulu Pak, saya tanya, almarhum fulan itu orangnya rajin ibadah apa enggak? Rajin Tuan Syekh, sholat berjamaah enggak pernah ketinggalan. Di mana ada pengajian selalu hadir, dengan ulama bergaul, hidup di kampung menjaga amanah, enggak pernah khianat. Almarhum fulan orangnya rajin ibadah. Kata ulama tersebut, ya sudah, mudah-mudahan sekarang ini almarhum fulan sedang mendapat nikmat kubur. Begini saja, Bapak kembali lagi ke Mekah. Nanti malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, Bapak panggil almarhum fulan. Kalau memang dia sedang mendapat nikmat kubur, Bapak panggil di tepian sumur Zam-Zam, nanti akan ada yang nyautin dari dalamnya. Berangkat balik lagi orang kaya ke Mekah. Tengah malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, orang kaya teriak memanggil, Fulan, Fulan. Menanglah. 3 kali manggil, nggak ada yang nyautin dari dalam sumur Zam-Zam. Pagi-pagi orang kaya ini lapor sama ulama tersebut, Tuan Syekh, semalam 3 kali saya panggilin almarhum fulan di tepian sumur Zam-Zam, tapi nggak ada yang nyautin dari dalamnya. Ini bagaimana Tuan Syekh? Kata ulama tersebut, waduh, celaka Pak. Jangan-jangan almarhum fulan sedang mendapat siksa kubur. Sudah begini saja, Bapak ke Yaman. Di Yaman ada satu sumur bernama sumur Burnut. Kalau memang almarhum fulan sedang mendapat siksa di dalam kuburnya, Bapak panggil di tepian sumur Burnut, nanti akan ada yang nyautin dari dalamnya. Ini orang kaya berangkat ke Yaman. Tengah malam tepat di tepian sumur Burnut, orang kaya ini teriak, Fulan, oi. Baru sekali manggil sudah ada yang nyautin dari dalam sumur Burnut. Terkejut orang kaya, ya Allah fulan, kenapa kamu sedang disiksa di dalam kuburmu? Waktu di alam dunia kamu kan rajin ibadah. Kata fulan, Pak, betul, waktu hidup di alam dunia saya ini rajin ibadah. Betul, saya ngaji kemana-mana. Di kampung saya menjaga amanah, nggak pernah khianat. Tapi rupa-rupanya masih ada satu persoalan yang belum saya selesaikan. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong Pak, temuin saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Tambah terkejut orang kaya. Loh, sampean punya saudara? Punya Pak. Di mana saudara sampean? Karangjambu. Ya udah, Sherlock. Udah dengerin aja lah. Ini alamat saudara saya Pak, tolong temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang dulu pernah saya lakukan. Kata orang kaya, baik fulan, alamat saudara kamu sudah saya pegang, nanti saya akan cari dan saya sampaikan amanat kamu. Terima kasih Pak. Ntar dulu fulan, ngomong-ngomong uang saya kamu taruh mana? Oh, uang Bapak saya taruh di dapur, ada gundukan tanah, di dalam situlah saya simpan uang Bapak. Tapi saya minta tolong temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Pulang orang kaya, sesuai yang dituju, ada gundukan tanah, digali ada segepok uang, dihitung gak ada yang kurang. Dalam hati orang kaya berkata, bener almarhum fulan orangnya amanah.
berbekal alamat yang dia punya. Ini orang kaya nyari saudaranya almarhum fulan, ketemu rumahnya, ketuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sampean saudara fulan? Betul pak, saudara saya fulan itu kan sudah meninggal dunia. Kata orang kaya, saya tahu, karena itu saya kesini. Saudaramu almarhum fulan sekarang ini sedang mendapat siksa kubur. Ini orang dikasih tahu meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Tambah kaget orang kaya. Kata orang kaya, loh sampean kok nangis? Kenapa bisa jadi kayak begini? Bukankah kalian ini bersaudara? Kata orang tersebut, Pak, betul, saya dengan almarhum fulan memang bersaudara, tapi almarhum fulan pernah memutus silaturahminya kepada diri saya. Ini dia nih. Hei, celaka orang yang memutus silaturahmi, celaka orang yang jadi provokator. Almarhum fulan pernah memutus silaturahminya kepada saya. Saya datang ke rumahnya baik-baik, ditutupin pintu. Saya kirimin makanan, dibuang di tepian jalan. Di mana tempat kalau saya ketemu, saya ajak bersalaman, buang muka. Sampai pada puncaknya, kepada orang kampung saya, almarhum fulan, dia terang-terangan ngomong, memutus silaturahminya kepada diri saya. Geleng-geleng orang kaya ini. Ya Allah, fulan kenapa gitu-gitu benar? Memang persoalannya kenapa? Persoalannya sih sepele pak, cuma gara-gara beda pilihan presiden. Awas lo, awas. Cuma gara-gara berbeda ide, berbeda pemikiran, almarhum fulan putuskan silaturahminya kepada diri saya. Pak, Allah dan Bapak yang jadi saksinya. Apa saja yang pernah dilakukan saudara saya, mulai saat ini saya maafkan. Saudara, beberapa hari kemudian orang kaya tertidur. Dalam tidur bermimpi ketemu sama fulan. Wajahnya berseri, senyumnya tersungging di bibirnya sambil mengucapkan kalimat terima kasih. Saya tekankan sekali lagi, pesta demokrasi sudah berlalu. Kita ingin desa kita lebih maju dari sebelumnya. Hanya dengan bergandengan tangan saja. Kita boleh berbeda organisasi, betul apa tidak? Kita beda pilihan partai politik, bahkan kita beda pilihan gubernur dan presidennya, tapi itu soal pilihan kita masing-masing. Demi desa tercinta, demi kabupaten tercinta, demi negara kita tercinta, maka semua kita berpotensi dan harus ikut berkontribusi menyumbangkan yang terbaik yang kita mampu dengan saling bergandengan tangan, bukan malah saling menjelekan. Jelas? Jelas? Dengan merajut silaturahmi, kita harus dewasa bahwa hidup adalah perbedaan, tapi Islam mengajarkan silaturahmi. Berbeda, saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mencintai. Bapak Ibu saudara-saudara, sudah jam 12:03 ini. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah di penghujung. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha. Seluruh kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Bitilkal niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir,
Allahumma ma la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.